Jadi musim pertama ini kita berusaha kumpulkan data Real seakurat mungkin. mungkin, seril mungkin, sedetail mungkin dari mulai jumlah tanam, perkembangan, terus hasil. Nanti kita bikinkan tabel. Semoga bermanfaat bagi petani porang Pasuruan terutama. Nah, ini dari kata juga ada yang 1,2 kilo. Nah, ini dulu 6. 1,26. Ini dari kata. Halo, assalamualaikum petani porang. Kembali ke lahan, ke petani porang. Kemarin mancing, sekarang ke lahan lagi sama Mas Rivi yang punya lahan dan Mas siapa? Edward. Mas Edward dari Surabaya, anggota baru kemarin. Nah, ini kiraan dapatnya ini sekitar 6 pon. Ini 6 pon. Enam dua. 6,2. Ini setengah kilo. Ini setengah kilo. Nah, itu yang panen. Ini semua ada datanya. Nanti biar dicatat, mungkin di lain bahasan berapanya dapatnya berapa, nanti di lain bahasan. Sekarang kita konsen ke proses panen musim pertama. Ini semua Jadi musim pertama ini kita berusaha kumpulkan data real seakurat mungkin. mungkin, seril mungkin, sedetail mungkin dari mulai jumlah tanam, perkembangan, terus hasil. Nanti kita bikinkan tabel. Semoga bermanfaat bagi petani porang Pasuruan terutama. Nah, ini dari kata juga ada yang 1,2 kilo. Nah, ini dulu 6. 1,26. Ini dari kata. Semua kata Semuanya di sini kata, nggak ada yang umbi karena ada perhitungannya sendiri. Dari sana kata yang kecil, dari sini katanya semakin besar. Jadi makanya di sana tadi banyak yang kecil, ada yang besar juga, dan nggak semua rata. nanti kita Ada yang kecil, ada yang besar. hasil apa? Jumlah rata-rata 2 on sekisaran berapa persen, setengah kilo berapa persen, semuanya demi edukasi kita bersama. Jadi bukan hanya di atas kertas yang bilang 1 hektar dapat segini, hasilnya mana? Banyak yang di grup tanya mana yang dapat 1 hektar itu 800 juta, tapi nggak ada yang bisa jawab. Ini mungkin lahannya Stop pembodohan. Jadi kita bicara real, bukan hanya angan-angan. 1 hektar 800 juta, Pajero. Ya udah, disambung nanti kelanjutannya. Sekarang kita awasi yang panen.
Panas. Ini ada yang segini, ada yang segini, ada yang segini. Ini tanamannya. Ini sekitar 6 onan, 6 on sampai 7 on. Kalau setengah kilo mungkin segini. Nah, ini dulu dari katak mini. Dari sini ini katak mini. Nah, sini agak besar. Soalnya dulu waktu tanam itu kan kalau di keranjang, yang kecil-kecil itu di bawah. Jadi nanamnya sini yang kecil-kecil, yang besar daerah sana. Tuh. Dari sana udah agak besar-besar udah. Oh. Ini dihitung, sengaja ini dipanen buat pembelajaran yang mau tanam. Jadi memang tujuannya 2 musim, dapatnya berapa? Seperti yang di grup-grup biasanya itu bilang 2 musim dapat segini, dapat 2 musim dapat segini dari katak. Ini pun semua dari katak. Nih ada yang bilang kalau per hektar 40.000, hasilnya kalau dikali 2 kiloan jadi 8 ton. 40.000 tanaman kali 2 kiloan 80 ton katanya. Iya kalau dicangkul ketemu semua, kalau enggak kayak gini. Ini dulu padat tanamannya, cuman kalau dicari itu pun belum tentu ketemu, belum tentu, bukan masalah yang nyangkul, bisa umbinya kena jamur terus hilang, busuk di dalam, bisa banyak faktor yang menyebabkan umbinya itu nggak ketemu, nggak semua ketemu semua. Nah, padat dulu, cuman kan jarang ketemu. Nah ini contohnya gini, ini barusan ketemu. Nah, nih ini busuk.
Ini kalau selamat ya alhamdulillah, kalau nggak ada ya habis. Nih. Sampai digigit belatung. Tuh. Pantes kalau di waktu kita panen belum tentu ketemu, soalnya belum tentu masih ada. Nah, tuh. Apalagi ini bulan Juni, kemarin masih hujan. Dan itu sangat berpengaruh ke umbi yang masih belum dipanen. Jadinya gini. Nah, siapa bilang 40.000 kalau ditanam 1 hektar langsung tumbuh semua 2 kilo semua rata-rata, misal meskipun rata-rata, tapi faktor itu mempengaruhi. Jangan berpikir terlalu tinggi, coba dulu dikit-dikit aja, jadi tahu prosesnya gimana, fasenya gimana. Ini kita tanya sama profesornya, kalau gini gimana penyelesaiannya. Kalau 2.500 pakai bibit kata 1 kintal masih. Mas, kalau gini penyelesaiannya gimana, Mas? Nah, ini masalahnya gimana? Ya, dia ada ulatnya dia. Ini masalah petani porang rata-rata. Niatnya ditinggal di lahan, musim kedua nanti tumbuh, ternyata ini dimakan ini, nggak jadi tumbuh musim kedua. Bahkan hilang. Karena bodoh masih nggak bisa. Belum tahu aku kalau posisi kayak gini. Kenapa nggak dicoba satu urutan ditinggal, habis itu dilakukan seperti itu? Nah, sudah kita rencanakan yang sana Pakai buforia tanpa dibongkar. Tidak, itu karena satu dia busuk. Nah, yang diselesaikan busuknya dulu. Karena dia busuk, nutrisinya tinggi, dia didatangi hama. Nah, dihentikan penyakit dari umbinya dulu, baru hama tidak bukau. Karena mereka semacam mengeluarkan feromon ya, untuk merangsang. Itu kira-kira masih bisa diselamatkan nggak kalau untuk bibit berikutnya? Kalau udah sebagian besar hancur gini, Sampai kali ya? Sampai setengah? Lebih semua? belum ada yang dijual, masih untuk tanam musim baru, ditanam lagi. Ya, untuk tahun kedua. Ini luas lahan 2.500-an, cuma aku baru kepakai setengah. Besar ini. Ya, ini terbesar, lihat kan? Saya lihat ini lihat terbesar. Terbesar. Tapi minimal ya rata-rata sekian. Ya, dulu saya. Ini katanya Enggak, sama aja. Ya sekian, kan campur gini aja. kasih contoh macam-macam bibitnya porang. Ini biji, ini dari bunga. Spora gitu. Ya, spora, Spora. yang namanya spora. Terus ini yang umbi. Semua fase pasti melewati ini. Kalau ini apa? Bulbil, istilahnya umbi yang di daun itu ini. Tapi kalau ini dari hasil generatif biji, jadi dia keluar semacam bunga, banyak bijinya. Macam bibitnya ini ya kalau keluar. Semua ada kekurangan, kelebihannya masing-masing. Mau tanam sekian, ini semua ada detail perhitungannya. Kalau mau cuma banyak, murah, ya paling biji atau kata kecil. Tapi kalau yang mau modal agak besar, punya modal agak besar, cepat, umbi. Karena semua fasenya kan, fase pertama itu biasanya ini sama ini. Jadi umbi, nggak langsung jadi umbi produksi seperti ini. Jadi umbi kecil, dari umbi kecil, katakan kita nanam sekian. Nanti jadinya mungkin rata-rata jadi kata ini 2 tahun mas. Kalau nggak ada pengolahan apapun, ini baru tahun pertama lagi pembenahan. Itu kayak apa sih konvensional? Tepung bakar. Lupa nggak bawa PH lah. Bisa ke. Ya wis jarno ndek ngono kok ae. Lek ngono wis kok ae lah bawa. Jadi oleh-oleh kata.
kurang apik apa petani guys. Persiapan after panen rak umbi. Nah, mungkin itu yang bisa digali informasinya. Untuk detailnya nanti tak selipin di video selanjutnya. Habis berapa, uangnya, itu tanamannya berapa, hasilnya berapa, nanti video selanjutnya. Nanti kalau udah, ini masih Kita makan dulu. 35% proses panennya. Mungkin disambung lain kali. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam petani porang.